Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik Premis Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis research. Keberadaan riset bisnis mencakup berbagai fenomena. Bagi manajer, tujuan penelitian adalah untuk memberikan pengetahuan tentang organisasi, pasar, ekonomi, dan bidang lain dari bisnis. Seorang manajer keuangan mungkin bertanya, akankah lingkungan untuk pembiayaan jangka panjang menjadi lebih baik 2 tahun dari sekarang? Seorang manajer personalia mungkin bertanya, pelatihan seperti apa yang diperlukan karyawan produksi? Atau apa alasan penggantian karyawan yang tinggi di perusahaan? Manajer pemasaran mungkin bertanya, bagaimana cara memantau penjualan dan aktivitas penjualan kantor saya? Setiap pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan informasi tentang bagaimana lingkungan, karyawan, pelanggan, atau ekonomi akan mempengaruhi keputusan perusahaan. Penelitian adalah salah satu alat utama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dalam sebuah organisasi, seorang peneliti bisnis dapat disebut sebagai peneliti pemasaran, seorang peneliti organisasi, direktur penelitian keuangan dan ekonomi, atau salah satu dari banyak jabatan lainnya. Sementara peneliti di bidang fungsional yang berbeda dapat menyelidiki fenomena berbeda. Mereka mirip satu sama lain karena mereka berbagi metode penelitian yang serupa. Dikatakan bahwa setiap masalah bisnis pada akhirnya bermuara pada masalah informasi. Apakah informasi yang tepat dapat disampaikan? Tujuan akhir dari penelitian adalah untuk memberikan informasi yang akurat yang mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan manajerial. Sangat sering keputusan dibuat dengan sedikit informasi karena berbagai alasan, termasuk pertimbangan biaya, waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan penelitian, atau keyakinan manajemen bahwa segala sesuatunya sudah cukup diketahui. Mengandalkan pengambilan keputusan tanpa penelitian seperti bertaruh pada area pacuan kuda karena nama kudanya menarik. Kadang-kadang ada keberhasilan, tetapi dalam jangka panjang, intuisi tanpa penelitian menyebabkan kerugian. Riset bisnis membantu pengambilan keputusan beralih dari pengumpulan informasi intuitif menjadi penyelidikan yang sistematis dan objektif. Riset bisnis adalah penetapan metode ilmiah dalam mencari kebenaran tentang fenomena bisnis. Riset bisnis lebih dari sekedar melakukan survei. Proses ini mencakup gagasan dan pengembangan teori, pendefinisian masalah, pencarian dan pengumpulan informasi, analisis data, dan mengkomunikasikan temuan dan implikasinya. Definisi ini menunjukkan bahwa informasi riset bisnis tidak dikumpulkan secara intuitif atau sembarangan. Secara harfiah, penelitian atau research berarti mencari lagi. Istilah tersebut berkonotasi penyelidikan ilmiah di mana peneliti lebih hati-hati melihat data untuk menemukan semua yang diketahui tentang suatu subjek tertentu. Definisi tersebut juga menekankan pada metode ilmiah bahwa setiap informasi yang dihasilkan haruslah akurat dan objektif. Penelitian tidak dilakukan untuk mendukung ide-ide yang terbentuk sebelumnya, melainkan untuk mengujinya. Peneliti harus terpisah secara pribadi dan bebas dari bias dalam upaya untuk menemukan kebenaran. Jika bias masuk ke dalam proses penelitian, nilai penelitian akan sangat berkurang. Definisi memperjelas bahwa riset bisnis dirancang untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan untuk semua aspek bisnis, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan lainnya. Riset bisnis adalah alat penting untuk manajemen di hampir semua pemecahan masalah dan kegiatan pengambilan keputusan. Dengan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendasari suatu keputusan, penelitian dapat mengurangi resiko membuat keputusan yang salah. Penting bahwa penelitian adalah bantuan untuk pengambilan keputusan manajerial dan tidak pernah menggantikannya. Riset bisnis dasar dan riset bisnis terapan. Salah satu cara yang berguna untuk menggambarkan penelitian didasarkan pada kekhususan tujuannya. Penelitian bisnis terapan dilakukan untuk menangani keputusan bisnis tertentu. Riset bisnis dasar
atau terkadang disebut sebagai riset murni, dilakukan tanpa kebutuhan bisnis secara spesifik dan biasanya tidak menjawab kebutuhan organisasi tertentu. Penelitian dasar mencoba untuk memperluas batas pengetahuan secara umum dan karena itu tidak ditujukan untuk memecahkan masalah tertentu. Riset dasar dapat digunakan untuk menguji validitas teori bisnis umum atau yang berlaku untuk semua bisnis, atau untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena bisnis tertentu. Contohnya banyak penelitian dasar membahas motivasi karyawan. Bagaimana cara terbaik manajer mendorong pekerja untuk mendedikasikan diri terhadap tujuan organisasi. Dari penelitian tersebut kita bisa belajar faktor-faktor yang paling penting bagi pekerja dan bagaimana menciptakan lingkungan tempat karyawan paling termotivasi. Penelitian dasar ini tidak mengkaji masalah dari perspektif organisasi, namun manajemen dapat menyadari pentingnya penelitian tersebut dan menggunakannya untuk merancang studi penelitian terapan untuk memeriksa pertanyaan tentang karyawan mereka sendiri. Dengan demikian, kedua jenis penelitian tersebut tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Penelitian dasar sering memberikan dasar untuk penelitian terapan selanjutnya. Sementara perbedaan antara dasar dan terapan berguna dalam mendeskripsikan penelitian, ada beberapa aspek penelitian yang hanya berlaku untuk penelitian dasar atau terapan saja. Pembahasan kita saat ini lebih pada penelitian terapan, studi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang masalah tertentu atau untuk membuat keputusan tentang tindakan atau kebijakan tertentu. Semua penelitian baik dasar maupun terapan melibatkan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara peneliti menggunakan pengetahuan dan bukti untuk mencapai kesimpulan objektif tentang dunia nyata. Dalam hal ini, inilah cara kita memahami fenomena bisnis. Dalam metode ilmiah ada beberapa rute untuk mengembangkan ide-ide. Ketika ide-ide dapat dinyatakan dalam istilah yang dapat diteliti, kita mencapai tahap hipotesis. Langkah selanjutnya melibatkan pengujian hipotesis terhadap bukti empiris atau fakta dari pengamatan atau percobaan. Hasilnya mendukung hipotesis atau tidak mendukung hipotesis. Dari hasil ini pengetahuan baru dihasilkan. Dalam penelitian dasar dilakukan pengujian hipotesis atau konsepsi sebelumnya untuk kemudian dibuat kesimpulan dan kesimpulan tersebut mengarah pada pembentukan hukum umum tentang fenomena tersebut. Penggunaan metode ilmiah dalam penelitian terapan memastikan objektivitas dalam mengumpulkan fakta dan menguji ide-ide kreatif untuk strategi bisnis alternatif. Hakikat penelitian baik dasar maupun terapan terletak pada metode ilmiah. Dengan demikian teknik penelitian dasar dan terapan sangat berbeda dalam derajat daripada substansinya. Dalam semua strategi bisnis hanya ada beberapa orientasi bisnis. Pertama, perusahaan dapat berorientasi pada produk. Perusahaan yang berorientasi pada produk memprioritaskan pengambilan keputusan dengan cara yang menekankan keunggulan teknis dalam produk. Dengan demikian penelitian mengumpulkan informasi dari teknisi dan ahli di lapangan sangat penting dalam membuat keputusan kritis. Kedua, sebuah perusahaan dapat berorientasi pada produksi. Orientasi produksi berarti perusahaan mengutamakan efisiensi dan efektivitas produksi dalam pengambilan keputusan. Di sini penelitian memberikan masukan dari pekerja, insinyur, keuangan dan akuntansi menjadi penting karena perusahaan berusaha menurunkan biaya. Berorientasi produksi, perusahaan biasanya adalah perusahaan yang sangat besar yang memproduksi produk dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah berorientasi pada pemasaran yang lebih berfokus pada bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan daripada pada produk fisik atau proses produksi. Dengan organisasi yang berorientasi pemasaran, mayoritas penelitian berfokus pada pelanggan. Penelitian pemasaran membuat keinginan, keyakinan dan sikap konsumen menjadi esensial. Proses pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan dan penerapan strategi bisnis melibatkan 4 hal yang saling terkait. Pertama, mengidentifikasikan masalah atau peluang. Yang kedua adalah mendiagnosis dan menilai masalah atau peluang.
Yang ketiga adalah memilih dan menerapkan serangkaian tindakan. Dan yang keempat, mengevaluasi jalannya tindakan. Riset bisnis dengan memberikan informasi yang relevan kepada manajer dapat memainkan peran penting dengan mengurangi ketidakpastian manajerial di setiap tahapan ini. Sebelum strategi apapun dapat dikembangkan, organisasi harus menentukan kemana ia ingin pergi dan bagaimana itu sampai di sana. Riset bisnis dapat membantu manajer merencanakan strategi dengan menentukan sifatnya situasi atau dengan mengidentifikasi keberadaan masalah atau peluang yang ada dalam organisasi. Riset bisnis dapat digunakan sebagai aktivitas pemindaian untuk memberikan informasi tentang apa itu yang terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungannya. Deskripsi tentang fenomena sosial atau kegiatan ekonomi dapat membantu memahami situasi. Begitu penelitian bisnis menunjukkan adanya masalah atau peluang, manajer mungkin mempertimbangkan alternatifnya dengan cukup jelas untuk membuat keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi mereka. Namun seringkali mereka memutuskan bahwa lebih banyak penelitian bisnis diperlukan untuk menghasilkan informasi tambahan untuk pemahaman yang lebih baik tentang situasi. Setelah organisasi mengenali masalah atau mengidentifikasi peluang potensial, riset bisnis dapat membantu mengklarifikasi situasi. Manajer perlu mendapatkan wawasan tentang faktor-faktor yang mendasari penyebabnya situasi. Jika ada masalah, mereka perlu menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa. Jika terdapat kesempatan, mereka mungkin dapat mengeksplorasi, menyempurnakan dan menghitung peluang. Jika banyak kesempatan, penelitian dapat dilakukan untuk menetapkan prioritas. Setelah tindakan alternatif telah diidentifikasi dengan jelas, penelitian bisnis sering dilakukan untuk mendapatkan informasi spesifik yang akan membantu dalam mengevaluasi alternatif dan dalam memilih tindakan terbaik. Dalam hal ini, riset bisnis dapat dirancang untuk mengumpulkan informasi yang relevan yang diperlukan untuk menentukan tindakan mana yang terbaik bagi organisasi. Peluang dapat dievaluasi melalui penggunaan berbagai kriteria kinerja. Misalnya, perkiraan potensi pasar memungkinkan manajer untuk mengevaluasi pendapatan yang akan dihasilkan oleh setiap peluang yang mungkin. Ramalan yang diberikan oleh peneliti bisnis adalah informasi perencanaan yang paling berguna yang dapat dimiliki seorang manajer. Tentu saja peramalan masa depan yang akurat tidak mungkin karena perubahan terus terjadi di lingkungan bisnis. Namun demikian, informasi objektif yang dihasilkan oleh riset bisnis untuk perkiraan kejadian lingkungan dapat menjadi dasar untuk memilih proses tindakan tertentu. Bahkan rencana terbaik pun kemungkinan besar akan gagal jika tidak diterapkan dengan benar. Penelitian bisnis mungkin dilakukan untuk menunjukkan taktik khusus yang diperlukan untuk menerapkan suatu tindakan. Setelah serangkaian tindakan diimplementasikan, penelitian bisnis dapat berfungsi sebagai alat untuk memberitahu para manajer apakah kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan benar atau tidak, dan apakah mereka melakukan apa yang diharapkan. Dengan kata lain, manajer dapat menggunakan penelitian evaluasi untuk menyediakan umpan balik dan pengendalian strategi serta taktik. Penelitian evaluasi bersifat formal, mengukur secara objektif dan menilai sejauh mana kegiatan atau proyek atau program telah mencapai tujuannya. Penelitian evaluasi dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja yang diamati. Kebutuhan untuk membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan informasi pada akhirnya memotivasi organisasi untuk terlibat dalam riset bisnis. Tidak setiap keputusan membutuhkan penelitian. Jadi ketika menghadapi keputusan kunci, seorang manajer pada awalnya harus memutuskan apakah akan melakukan riset bisnis atau tidak. Penentuan kebutuhan penelitian berpusat pada pertama, kendala waktu, 2, ketersediaan data, 3, sifat keputusan yang dibuat, dan 4, nilai informasi penelitian pada hubungannya dengan biaya. Penelitian bisnis membutuhkan waktu. Dalam banyak kasus, manajemen percaya bahwa keputusan harus dilakukan segera, sehingga tidak ada waktu untuk penelitian. Keputusan terkadang dibuat tanpa informasi yang memadai atau pemahaman menyeluruh tentang situasi. Meskipun pengambilan keputusan tanpa meneliti suatu keadaan tidaklah ideal, terkadang urgensi suatu keadaan menghalangi penggunaan penelitian.
Seringkali manajer sudah memiliki cukup data atau informasi untuk membuat keputusan yang tepat tanpa penelitian. Namun ketika mereka kekurangan informasi yang memadai, penelitian harus dipertimbangkan. Ini berarti bahwa data perlu dikumpulkan dari sumber yang tepat. Jika sumber data potensial ada, manajer akan ingin tahu berapa biaya untuk mendapatkan data. Jika data tidak dapat diperoleh atau tidak dapat diperoleh secara tepat waktu, penelitian tidaklah dapat dilakukan. Bayangkanlah masalah yang dihadapi peneliti yang ingin menyelidiki potensi pasar di negara yang tidak memiliki data jumlah penduduk karena negara tersebut tidak pernah melakukan sensus. Penelitian membutuhkan anggaran. Dalam setiap pengambilan keputusan, perusahaan harus mengidentifikasi tindakan alternatif dan kemudian menimbang nilai masing-masing alternatif terhadap biayanya. Riset bisnis dapat dianggap sebagai alternatif investasi. Kapan memutuskan apakah akan membuat keputusan tanpa penelitian atau menunda keputusan untuk melakukan penelitian? Manajer harus mengajukan tiga pertanyaan. Apakah hasil penelitian sepadan dengan biaya penelitian? Apakah informasi yang diperoleh dari riset bisnis meningkatkan kualitas keputusan manajerial? Dan apakah pengeluaran penelitian yang diusulkan merupakan penggunaan dana yang terbaik?